Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Sekarang kita akan membuat mind map sederhana menggunakan materi elastisitas. Di LKPD nanti, kita akan menggunakan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Tetapi sebagai contohnya, bagaimana cara membuat mind map, akan Ibu jelaskan menggunakan materi elastisitas. Di sini Ibu ada dua PowerPoint. Yang pertama, yang ini untuk menjelaskan elastisitas materinya. Kalian bisa pakai itu textbook, kalian bisa pakai PowerPoint, atau berbagai referensi yang lainnya. Dan yang satunya, ini adalah slide untuk menunjukkan bagaimana cara membuat mind map-nya. Langsung saja, di elastisitas, di bab elastisitas ini, yang pertama ada konsep dari elastisitas. Maka di mind map juga kita tulis elastisitas sebagai konsep yang pertama. Yang kedua, nah di dalam elastisitas, konsep elastisitas terdapat tegangan dan regangan. Yang pertama nih, tegangan dulu. Kita tulis tegangan. Pengertian dari tegangan bisa kalian tuliskan di mind map secara singkat, atau kalau kalian sudah paham, kalian sudah tahu apa itu tegangan, dan untuk mempersingkat mind map-nya, kalian bisa langsung menuliskan persamaan dari tegangan. Mind map ini kan tergantung dari si pembuatnya, jadi kalian bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif, lebih terampil dalam membuat mind map ini. Kalian bisa menuangkan pendapat-pendapat kalian di dalam mind map ini. Jadi terserah kalian setelah tegangan, mau ditulis pengertiannya secara singkat, boleh. Mau ditulis langsung persamaannya saja, boleh, terserah. Yang penting, ini mencangkup materi yang sedang kita bahas. Yang kedua, ada regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Rumusnya adalah E sama dengan delta L per L0. Maka kita tuliskan di mind map-nya. Nah, regangan seperti ini. Jadi beda ya, ini kan yang poin A tegangan, B regangan. Jadi menuliskannya itu adalah pada pokok elastisitasnya, tidak boleh yang garisnya ini itu berada di sini, karena mereka kan berbeda. Jadi mereka berdua ini ibaratkan seperti anaknya elastisitas. Ya, regangan itu bukan anaknya tegangan, maka nggak ada garisnya nih di sini. Bukan garis di sini, tapi dia anaknya elastisitas gitu. Terus lanjut ya ke poin yang C, modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan gaya. Kita tulis modulus elastisitas. Nah, seperti ini. Oke, modulus elastisitas atau modulus yang juga anaknya dari elastisitas. Maka garisnya pada si pokok elastisitas ini. Kemudian kita lihat persamaannya. Tegangan tarik per regangan tarik. Jadi modulus elastisitas ini itu mengandung tegangan sama regangan. Kita tulis. Rumusnya dulu kita tulis. Oke, rumusnya sudah. Kemudian si modulus yang ini tadi kan mengandung apa? Tegangan dan regangan. Jadi ada relasi antara keduanya, maka kita buat garisnya. Nah, seperti ini. Modulus yang itu ada hubungannya dengan tegangan dan juga ada hubungannya dengan regangan. Kalian di sini cukup menuliskan sigma per E. Sigmanya adalah F per A, E-nya adalah delta L per L0. Oke, lanjut. Nilai umum modulus yang beberapa bahan. Nah, untuk nilai umumnya ini, itu kan tergantung dari bahannya apa. Kalau kalian ini punya kertas yang besar, punya space yang besar, kalian bisa tuliskan di sini. Boleh dituliskan, misalnya nih, tungsten, baja, tembaga. Tungsten, baja, tembaga, nilainya berapa? Kalian tulis. Tapi, karena Ibu di sini hanya mencontohkan, maka Ibu buat sesimpel mungkin biar kalian paham ya. Batas elastisitas. Batas elastisitas. Batas elastisitas itu kalian bisa baca di sini pengertiannya apa, kalian bisa tuliskan di mind map.
Kalau kalian ada space, karena nanti di LKPD buatnya di kertas, jadi nanti ada space untuk menuliskan apa yang perlu kalian tuliskan. Batas elastisitas, nah ada gambarnya sebagai acuan. Acuan ini ketika kalian rasa ini penting dan membantu kalian dalam belajar, kalian tuliskan juga di mind map-nya. Oke, sudah ada gambarnya. Balik lagi ke materinya. Hukum Hooke. Yang kedua adalah hukum Hooke ya. Tadi yang pertama kan adalah elastisitas, yang kedua adalah hukum Hooke. Di hukum Hooke ini, kalian bisa tuliskan sama ya, seperti yang tadi elastisitas. Oke, di sini ada hukum Hooke, pengertiannya apa, ada gambar, ada persamaannya, ada contoh soal, dan lain sebagainya. Anggaplah ini adalah buku paket kalian. Ini adalah textbook kalian. Ini adalah referensi yang kalian dapatkan. Kalian mengubah dari textbook yang panjang itu sebagai rangkuman yang dibuat dalam bentuk mind map. Nanti kira-kira jadinya akan seperti ini. Nah, di sini hukum Hooke, elastisitas sejajar dengan hukum Hooke. Ada korelasi antara elastisitas dan hukum Hooke. Hukum Hooke ini punya anak nih, ada energi potensial pegas, ada susunan pegas, dan lain sebagainya. Nanti bisa ditambahkan sendiri. Hukum Hooke ini juga ibu kasih pengertiannya, seperti tadi ya. Karena ada space, kita tambahkan persamaannya, kita tambahkan juga pengertiannya secara singkat agar memudahkan kita dalam belajar. Ada juga gambarnya sebagai acuan kita. Susunan pegas juga ada yang seri, ada yang paralel, seperti itu. Nah, silahkan kalian mempelajari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti ada materinya, bisa dilihat di LKPD-nya, bisa juga dilihat di YouTube, bisa juga kalian lihat di PowerPoint, bisa lihat di berbagai referensi kalian, kemudian kalian ikuti petunjuk pengerjaan soalnya. Ada tugas kalian untuk membuat mind map, seperti ini, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kreativitas kalian, sesuai dengan ide kalian. Ada juga yang untuk mengisi bagian-bagian yang rumpang. Silahkan diselesaikan dengan baik. Jangan lupa untuk mengumpulkan mind map ini di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.